Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari apa yang aku sedang pelajari, yaitu dari buku Bishop Dweck, yaitu Formula untuk Kerendahan Hati atau Mereka yang Sombong. Nah, di buku ini aku belajar tentang yang namanya kesombongan. Penting buat setiap kita ini untuk mengetahui apakah kita ini memiliki yang namanya kesombongan, karena kesombongan itu bisa menjadi musuh terselubung di dalam hidup setiap kita. Kesombongan itu nggak yang ada kesombongan yang mungkin bisa langsung terlihat orang ini sombong, tapi ada juga kesombongan tertentu yang sepertinya bahkan kita pun nggak bisa mendeteksi sebenarnya, kayak apakah kita ini udah termasuk sombong ataukah kita ini udah sombong. That's why dari buku ini saya belajar bahwa ternyata kesombongan itu bisa terselubung. Itulah sebabnya kita perlu tahu, kita perlu mengerti apa sih artinya sebenarnya kesombongan. Dan kesombongan itu sendiri adalah kejahatan yang bisa mematikan, karena kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Kalau misalnya kita nggak pernah yang namanya membereskan kesombongan yang ada di dalam hidup kita bisa ujungnya jatuh di dalam kekristenan kita. Dan di buku ini Bishop Dweck mengajarkan bahwa kita tuh dapat mengerti tentang sebuah pengertian khusus tentang untuk yang namanya menang dari kesombongan, untuk mengalahkan si musuh terselubung itu, yaitu adalah kesombongan, agar setiap kita ini terlepas dari orang-orang yang mungkin akan menjadi orang-orang yang sombong, yang ujungnya adalah kejatuhan. Dan buku ini tujuannya adalah membuat setiap kesombongan itu menjadi terlihat dan mudah yang namanya terdeteksi. Karena kalau misalnya kita sakit, sometimes yang harus kita lakukan apa? Mencari ciri-cirinya, mencari tahu apakah dari penyakit ini ciri-cirinya apakah aku punya penyakit itu, memiliki ciri-ciri itu. Nah, sama dengan kesombongan. Dengan kita membaca buku ini, kita bisa mengetahui apakah kita ini memiliki tanda-tanda kesombongan. Dan buku ini juga bisa membuat setiap kita anak-anak Tuhan memiliki yang namanya sikap rendah hati. Dan di buku ini aku pribadi belajar untuk yang namanya melepaskan diri dari yang namanya sikap hati yang sombong. Jadi di buku ini Bishop Dweck mengajarkan bahwa ternyata ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidup setiap kita. Karena di dalam firman Tuhan kita mungkin pernah dengar atau kita pernah baca bahwa di dalam firman Tuhan tuh berkata, yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang memiliki hati rendah hati gitu. Itulah kenapa setan itu terus mau dengan begitu giat, begitu berusaha keras untuk yang namanya membuat setiap kita ini menjadi orang-orang yang sombong. Karena kesombongan adalah awal dari sebuah kejatuhan yang besar. Jadi kalau misalnya kita udah sombong, kita akan menjadi orang-orang yang tanda kutip menjadi kalangan terkecil di surga. Bahkan kita bisa gak masuk surga karena yang namanya kesombongan itu. That's why kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Di sini Bishop Dweck berkata bahwa instruksinya sangat jelas untuk kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang gak sombong, yaitu adalah menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan dan bukan hanya di hadapan manusia gitu. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya hari ini kita coba praktek kerendahan hati menurut cara pikir kita, menurut apa yang kita pikir benar. Oh, kita rendah hati ketika mungkin tanda kutip dilihat orang. Oh, kita rendah hati ketika menurutku definisi rendah hati adalah seperti A, B gitu. Tapi kalau misalnya buat Tuhan itu nggak rendah hati, ya itu sama aja kita tetap menjadi orang-orang yang memiliki sikap hati yang sombong gitu. Jadi biarkan hari ini dari buku ini kita sama-sama belajar apa sih sebenarnya di mata Tuhan kerendahan hati itu. Nah, di sini Bishop Dweck juga menuliskan bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menjadi teladan atau menjadi contoh bagaimana Tuhan itu datang ke dunia untuk menunjukkan bagaimana sih caranya menjadi orang-orang yang memiliki sikap rendah hati, dimana merendahkan diri, dimana kebenaran tentang kerendahan hati itu Tuhan tunjukkan, dan bagaimana Tuhan itu menghidupi sikap kerendahan hati gitu. Jadi di salah satu bab yang aku pelajari di buku ini, jawaban untuk kita melawan sebuah sikap hati yang sombong sebenarnya itu adalah sangat sederhana, yaitu adalah menjadi seorang anak. Di dalam firman Tuhan di Matius 18 ayat 4 berkata seperti ini, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seorang seperti anak kecil, dialah yang menjadi terbesar di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan itu merumuskan di dalam firman-Nya bahwa untuk kita ini memiliki kerendahan hati, untuk kita gak menjadi orang-orang yang sombong, kita harus memiliki hati seperti seorang anak kecil. Jadi kerendahan hati itu
adalah kebajikan yang harusnya dimiliki oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Untuk yang namanya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau dididik, mau yang namanya memiliki sikap hati seperti anak kecil. Nah, sikap hati seperti anak kecil apa yang hari ini kita dapat pelajari? Di buku ini aku tuliskan beberapa poin yang aku belajar, dan I think sebenarnya terdengarnya sederhana, tapi sebenarnya kalau misalnya kita jalanin, itu bukan poin-poin yang gampang gitu, tapi bisa sebenarnya kita lakukan. Nah, dari buku ini, dari buku Formula untuk Kerendahan Hati, aku belajar bahwa untuk menjadi orang yang rendah hati, untuk menjadi orang-orang yang tidak sombong, kita harus punya sikap hati seperti anak kecil. Yaitu adalah poin yang pertama, anak kecil itu cepat untuk yang namanya mengampuni dan melupakan. Ya, anak kecil kalau misalnya ada problem pasti ya dia marah, and then ya udah selesai gitu. Maksudnya nggak yang berlarut-larut, nggak yang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi berbeda ketika kita sudah menjadi dewasa, punya yang namanya ego, pride, dan banyak hal. Nah, itu namanya kesombongan. Kita harus punya hati, sikap hati seperti anak kecil, yang dimana kita itu cepat mengampuni dan melupakan setiap masalah, and then moving on, melupakan dan ya berjalan lanjut gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus memiliki sikap seorang hati, seorang anak kecil, yang dimana kita ini mau untuk yang namanya duduk diam, mendengarkan petunjuk dan ajaran. Nah, saya tulis di sini bahwa kita ini bukan hanya sekedar mendengar karena sebuah rutinitas atau mendengar karena sebuah ya keharusan, tapi ada something yang berbeda, yaitu adalah kita ini mau yang namanya dibimbing, mau untuk yang namanya mudah dapat dibimbing, mudah dibentuk dan dapat dipimpin. Itulah anak kecil. Anak kecil itu benar-benar murni hatinya, dimana ketika mereka diajarkan, mereka nggak lagi memikirkan, oh menurutku cara pikirku begini A, B, dan C. Tapi anak kecil itu benar-benar, oh itu cara yang terbaik, dan dia percaya. Itulah anak kecil, mudah untuk yang namanya mendengarkan petunjuk dan mengikuti gitu. Nah, yang ketiga adalah anak kecil itu mudah sekali untuk yang namanya belajar hal-hal yang baru. Mereka nggak merasa ketika mereka belajar hal-hal yang baru, mereka merasa menjadi lebih bodoh atau apapun. Tapi mereka merasa mereka malah senang dengan ketika mereka diajarkan something. Ketika mereka diajarkan, mereka diberikan bimbingan, mereka senang. Itulah hati anak kecil. Lalu ada juga anak kecil itu mudah untuk yang namanya meniru segala sesuatu. Nah, aku belajar bahwa ternyata untuk yang namanya meniru seseorang atau meniru something, sebenarnya itu butuh kerendahan hati. Karena ketika kita meniru, sometimes bisa dikatakan ya kita tunjukin ke dunia bahwa kita tuh tanda kutip ya memang butuh bantuan. Itulah meniru, dan that's why butuh yang namanya kerendahan hati untuk yang namanya meniru seseorang. Lalu juga ada yang namanya sikap hati anak kecil itu tidak menutupi kelemahan Anda, kelemahan yang kita miliki. Kadang-kadang kita dewasa, sebagai orang dewasa, anak-anak Tuhan yang mungkin sudah lama ikut Tuhan dan banyak hal, kita maunya terlihatnya kuat, terlihatnya bisa melakukan banyak hal. Tapi berbeda dengan anak kecil. Anak kecil itu punya pemikiran hati yang berpikir mereka gak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Tapi mereka hanya berpikir, ya kalau misalnya memang aku butuh bantuan, I will ask for help. Nah, itulah seorang anak kecil. Lalu juga ada poin selanjutnya, dimana anak kecil itu mudah yang namanya yakin dan percaya. Kalau hari ini teman-teman punya yang namanya trust issue, ya I think itu adalah salah satu kesombongan yang mungkin ada di dalam hidup setiap kita. Mungkin karena begitu banyak hal yang terjadi, dan akhirnya kita menjadi orang yang sulit untuk yang namanya percaya. Mungkin sulit percaya untuk yang namanya kepada Tuhan Yesus sendiri, atau firman Tuhan, atau mungkin hamba-hamba Tuhan. Itu adalah kesombongan yang membuat kita tuh jadinya lebih sulit untuk percaya, dan akhirnya kita gak kemana-mana gitu. Nah, itu adalah poin-poin yang aku pelajari dari buku Formula Kerendahan Hati ini. Sebenarnya begitu banyak formula atau rumus yang Bishop Dek tuliskan, bagaimana setiap kita ini menjadi orang-orang yang gak lagi menjadi sombong. Dan buku ini secara personal mengajarkan aku, mendidik aku untuk yang namanya, wow, ternyata banyak hal-hal sederhana yang aku pikir itu adalah hal biasa, tapi ternyata itu adalah kesombongan. Dan I hope dari video ini teman-teman juga bisa belajar untuk yang namanya mendeteksi, oh ternyata aku punya ya beberapa sikap hati yang mencondong kepada kesombongan. Dan apakah itu selesai? Ya enggak. Tapi biarkan hari ini ketika kita mendengar video ini, atau ketika nanti teman-teman membaca buku ini, ambil sebuah langkah, yaitu adalah pertobatan. Enggak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan diri sendiri,
penuh dengan apa cara pikir kita, tapi biarkan kita belajar dari teladan Tuhan. Udah bagaimana cara Tuhan itu merendahkan diri, bagaimana cara Tuhan itu berjalan di dalam sikap rendah hati untuk tidak lagi menjadi hamba-hamba yang sombong gitu. So, I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.